Halo saudara-saudaraku, sahabat YKB yang Tuhan kasihi. Senang dapat menjumpai saudara kembali di dalam acara Wasiat Kekal pada hari ini, berupa renungan firman Tuhan yang dapat memandu kehidupan kita hari lepas hari. Saya Pendeta Yohanes Tuaidan dari GKI Palsi Gunung, Cimanggis, Depok. Renungan pada hari ini, Minggu 26 Juni 2022, berjudul Teguh Hati. Diambil dari bacaan Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 62. Dan ayat emas kita akan terambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 51 yang berbunyi demikian. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Saudara-saudaraku, sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang akan mengambil keputusan yang sangat penting dalam hidupnya, maka ia harus memiliki keteguhan hati. Sebab jika tidak, jika ia ragu-ragu, maka ia akan gagal dalam mengambil keputusan yang tepat, yang baik dan benar di dalam hidupnya. Demikian juga dengan Yesus Kristus. Yesus akan mengambil keputusan yang penting sekali. Dan karena itu Yesus meneguhkan hatinya untuk mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Yesus tahu bahwa Yerusalem tempat para pemimpin agama berada, bahwa Yerusalem sangat mungkin ia ditangkap dan dihukum mati. Namun demikian, Yesus tidak menghindar. Meskipun hidup adalah pilihan dan Yesus bisa memilih untuk menghindar, tetapi Yesus tidak memilih untuk menghindar. Yesus tetap fokus mengarah ke Yerusalem. Ia tahu apa yang akan ia terima. Ia tahu bahwa Mesias akan menderita, bahkan akan mati dibunuh. Namun ia siap. Ia meneguhkan hati untuk melakukan semuanya itu. Saudara-saudaraku, sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang Kristen juga demikian, penuh tantangan, penuh resiko. Namun toh kita harus mengambil keputusan yang penting dalam hidup ini. Sebagai pengikut Kristus, kita harus meneguhkan hati kita. Meneguhkan hati untuk apa? Yang pertama, untuk menyangkal diri. Meneguhkan hati. Yang kedua, untuk memikul salib. Meneguhkan hati untuk mengikut Yesus. Dengan segala resiko yang akan kita terima,
kita akan ditolak, kita akan disingkirkan, kita akan diusir untuk tidak beribadah di tempat di mana kita tinggal. Kita akan direndahkan. Dan di tempat kerja mungkin kita tidak naik pangkat. Dan ada banyak yang lain. Apakah kita sudah menyiapkan hati? Apakah kita sudah teguh hati untuk hal itu? Untuk menjadi pengikut Yesus? Saudara-saudara, sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, supaya dapat teguh hati, maka yang pertama kita harus percaya, yakin betul, dengan iman kita melangkah. Kalau kita ragu-ragu, gak mungkin kita dapat teguh hati. Pertama, dengan iman kita akan teguh hati. Yang kedua, kita punya pengharapan. Pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Pasti. Jelas. Dan yang ketiga, kita punya hati yang mengasihi. Terutama mengasihi musuh-musuh kita, mengasihi orang-orang yang menganiaya kita, mendoakan mereka, sehingga kita tidak kecewa manakala kita direndahkan, manakala kita diusir, manakala kita dicaci maki, manakala kita dihujat. Kita tidak kecewa, kita justru mengasihi mereka, kita mendoakan mereka. Dan karena itulah kita bisa teguh hati, sehingga kita menjadi pengikut Yesus yang bukan hanya asal ikut-ikutan, tapi menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh, yang setia, yang berani menempuh segala risiko. Karena kita teguh hati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bangun keteguhan hati kita dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kita layak menjadi pengikut Yesus yang setia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur boleh menjadi pengikut Yesus. Namun kuatkan kami supaya kami bisa membangun keteguhan hati. Keteguhan hati untuk bisa menyangkal diri. Keteguhan hati untuk bisa memikul salib dan mengikut Engkau, ya Allah, di dalam Yesus Kristus. Sehingga segala resiko dapat kami terima. Dan kami tidak kecewa ketika kami diperlakukan dengan semena-mena, ketika kami diperlakukan dengan begitu rupa, karena keteguhan hati kami sungguh-sungguh dapat kami lakukan, sebab kami punya keyakinan, kami punya pengharapan di dalam Engkau, dan kami mengasihi orang-orang di sekitar kami, bahkan orang-orang yang menganiaya kami. Kami boleh mendoakan mereka supaya mereka pun diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah kami dimanapun kami, di tengah keluarga, di tempat pekerjaan, di tengah masyarakat, dimanapun kami. Jadikanlah kami saksi Kristus. Jadikanlah kami pemberita-pemberita
yang menyatakan kabar baik. Dan kuatkan kami agar kami memiliki keteguhan hati untuk menghadapi segala risiko yang ada. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tetapi Engkau bersama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah saudara-saudara renungan kita pada hari ini. Jika saudara terberkati, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.